wajah bisa operasi. Ada namanya lady boy. Lady boy, muka lady, betis boy. Muka dipermak. Ada musabaqah lady boy internasional. Mampu. Tapi ada satu yang tak bisa diciptakan oleh pakar medis sampai hari ini. Apa dia? Menciptakan rahim. Makanya kalau ada perempuan diponis oleh dokter, bu, ini rahimnya harus dibuang, harus steril, karena kalau tetap nanti ibu melahirkan, resikonya akan mati. Maka seperempuan pun melahirkan air mata menangis. Aku gak bisa ambil lagi. Suaminya senyum. Rumah sakit satu lagi, saya kita percaya diperiksa oleh dokter yang lebih serius, spesialis, ternyata rahimnya tidak bermasalah, cuman alatnya kemarin salah pasang. Sekarang si ibu tersenyum, suaminya pula gagal sudah. Tapi alhamdulillah pasal-pasal itu sudah diatur oleh Presiden. Allah, itulah indahnya kalau mendapatkan presiden yang soleh. Semua diatur, bahagia semua malam. Insya Allah. Cuma menunggu 4.000 Masehi. Sudah tidak apa-apa, anak-anak cucu kita insya Allah merasakan. Amin. Ana Rahman, aku Rahman. Maka kuciptakan rahim. Di dalam rahim itulah tempat yang paling adem, tempat paling nyaman. Belum ada bayi-bayi di Afrika Utara keluar karena kepanasan. Walaupun cuaca di Afrika itu panas dan panas sekali. Dan belum ada pula bayi-bayi di Kutub Selatan tiba-tiba keluar dalam bentuk es batu. Karena tempat yang paling nyaman di dalam. Dan ibu bapak bisa bayangkan, seandainya tak ada rahim, maka anak itu becah bersama-sama belajar. Maka sekarang kalau kita lihat dari makhluk yang diciptakan dari Asmaul Husna, mana yang lebih mulia? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Suara besar. Ya Rasulullah, ya izinkan aku mati syahid, karena kalau aku mati syahid tidak akan merasakan sakratul maut illa kalqars, seperti cubitan pada tangan. Kalau aku mati syahid, maka aku tidak akan merasakan azab kubur. Kalau aku mati syahid, aku tidak akan merasakan hisab, langsung masuk ke dalam surga. Sedangkan yang lain transit. Izinkan aku mati syahid. Apa kata Nabi? Alaka min ummit, ibumu masih hidup, emakmu masih ada. Kata dia, na'am ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ilzam rijlaiha, urus tapak kakinya, falakal jannah, maka kau dapat di surga di sana. Maka ibu-ibu ke tempatnya luar biasa. Dalam tubuhnya ada makhluk dari Asmaul Husna, dan di bawah tapak kakinya ada surga. Saya bolak-balik menasihati anak saya, kau harus patuh sama aku, karena di bawah tapak kakiku ada surga. Mana ada dia? Tapi ibu-ibu luar biasa. Tapi di balik keutamaan itu ada tanggung jawab menyelamatkan anak-anak kita. Jangan kasih duit banyak beli gadget. Bapak cuma kasih duit, beli duit. Tapi duit banyak beli gadget, beli itu, beli motor. Dibelilah motor sampai 60 juta. Kenapa digaji? Oh, tiap dihidupkan imam-imam masjid kehilangan air. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jamaah mampus. Oh, jadi dipakai ngebut ke sana. Oh, mati. Yang satu memang selamat. Bawa anak gadis sana, pergi sana, ngebut sana, ngebut sini, masuk angin. Akhirnya dinikahkan juga oleh Pak Gua. Pak Gua, tolonglah nikahkan anak kami ini sebagai
Menikahkan anak dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan hampa, tangan tak lagi lembut, senyum tak lagi ada. Kunikah kata padahal semestinya ini anak kita, kasih sayang kita, hati belayar jiwa kita, maka kita selamatkan mereka. Di mana menyelamatkannya? Engkau boleh jadi pengusaha, engkau boleh jadi penguasa, engkau boleh jadi bisnismen, tapi kau tetap punya lembaga pendidikan. Guru-guru kau terima, anak-anak semangat. Meninggal dunia kita, insya Allah berjumpa dengan yang dulu meninggal 13 tahun yang lalu, bersama dalam Jannatul Firdaus bersama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas jam 12. Tadi dimulai jam 11, ditutup jam 12, 60 menit. Nanti jam 4 jangan lupa, jam 4 kita akan sama-sama ke Masjid Raya karena kita akan tahajud dipimpin oleh Imam Agung, Imam Besar Masjid Raya. Lanjut dengan muhasabah, sholat subuh berjamaah. Apa tanda pengajian malam ini berhasil? Kalau sholat subuhnya nanti semuanya. Jangan acara maulid ya manana, ya manana, semuanya kapan? Maulid semangat, bangun jam 8, ya manana. Tutup pintu, tutup jendela, matikan lampu. Sholli fardhu subuh. Ngintip dari balik jendela. Alhamdulillah, anakku sejak rajin ikut pengajian sholawatan ini, masya Allah, sampai-sampai sholat duhanya pun betul. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Ustaz Somad, ya boleh nanya Ustaz, boleh. Kira-kira sholat duha yang pakai kunut mazhab apa ya? Selama masih dalam ahlus sunnah wal jamaah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, maka masih ahlus sunnah wal jamaah. Jangan saling menyalahkan. Tapi tidak ada 4 mazhab ini mengatakan sholat duha pakai kunut. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, FPI, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Naqsyabandi, Syatari, semuanya sepakat bahwa sholat subuh wajib. Tapi masalah teknisnya, yang NU Perti lafaz niat di mulut, usolli fardhu subhi rak'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Sedangkan Muhammadiyah enggak pakai usolli. Masalah pakai usolli sah, masalah tak pakai usolli sah. Kalau antara usolli tak usolli berkelahi, yang ketawa yang tak sembahyang. Masalah ibtidah, Muhammadiyah mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Datanglah orang NU mau menunjukkan NU-nya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Preman di tengah belum hafal ibtidah. Yang baca Allahumma ba'id sah, yang tak pakai ibtidah sama sekali berlalu. Kata apa ibtidah? Bismillahnya macam-macam. Kalau mazhab Syafi'i jahat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kebetulan juara musola. Tapi kalau mazhab Hanbali enggak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman
Rahim Maliki Yaumiddin. Sedangkan Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sepakat keempat mazhab bahwa Fatihah rukun solat, kalau tak dibaca batal solat. Dan tidak ada mazhab yang berkata langsung Allahu Akbar qul huwallahu ahad. Jadi ada perkara-perkara yang kita sepakati dan ada yang kita ikhtilaf di sana. Saya kuliah di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Maroko. Mazhab Maliki. Kalau tak percaya sama saya, tanya sama sahabat-sahabat saya yang dari Aceh. Ada namanya Ustaz Furqon Amri, kawan saya. Ada namanya Ustaz Mukni Affan, kawan saya. Ada namanya Ustaz Fahrul Rozi, kawan saya. Ada namanya Ustaz Nur Khalidin, kawan saya. Hanya sama tempat Ustaz di mana tahu ada yang ragu karena wajah saya tak jelas. Apa betul Maroko itu mazhabnya Maliki? Ya, bagaimana di sana? Sampai sekarang Raja Maroko kalau sholat tangannya lepas. Allahu Akbar. Tak pakai bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mimnya pendek karena bacaannya Warsh. Maliki Yaumiddin. Bacaannya Warsh. Alladzina yuqimuna shalah. Kita alladzina yuqimuna shalah. Kita wa yu'tuna zakat. Ya wa yu'tuna zakat. Kita walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita walam yakul lahu kufuwan ahad. Andai saya bawalah model begitu ke masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul apa salah? Betul. Itu betul. Tapi saya sudah merusak aturan mazhab. Karena di Pekanbaru itu mazhabnya Syafi'i, kerajaan Siak Sri Indrapura akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i, fikih Syafi'i, sedangkan tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Tiba-tiba Abdul Somad pulang bawa mazhab Maliki. Ini bukan masalah salah nggak salah, tapi tidak sesuai dengan etika bermazhab. Kalau sudah di situ mazhab Syafi'i, maka jangan menyalahi mazhab Syafi'i. Andai saya kuat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Makmum mengisi. Menimbulkan keresahan di antara sesama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai gara-gara membahas khilafiyah ini sudah tuntas di daerah kita. Di daerah mereka mulai belajar matan Abi Suja, Kifayatul Akhyar, Fathul Qorib, sampai Mahalli, sampai kitab-kitab besar, sampai Al-Umnya Syafi'i, Radhatul Talibinnya Imam Nawawi. Khatam sudah mereka. Itu orang di daerah. Penguasaan kurosnya mantap, nahunya, sorotnya, ma'aninya, mantiknya, balaghahnya, bayannya. Sedangkan yang kuliah di Al-Azhar, yang kebetulan tidak dari daya, pondok modern, mungkin menguasai kitab-kitab kontemporer, kitab Syekh Yusuf Al-Qardawi, kitab Syekh Ali Jum'ah, kitab Muqarrar Diktat Al-Azhar, saling melengkapi, jangan saling ejek-mengejek, jangan saling salah menyalahkan, maka insya Allah terwujudlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap-siap pulang ke rumah, tidur, setel jam 4, 3:30 langsung kita ke masjid untuk sholat. Jam malam ini karena tidurnya agak lambat, cuma 3 jam setengah, jam 1, jam 2, jam 3, jam 3:30 langsung bangun ke masjid raya. Maka setel jam 2, 1 jam tik 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 tik, tak juga bangun, yang satu lagi bang pakai lagu mati. Bagi bapak-bapak, anak-anak muda yang punya lagu pop, ada pun yang sudah tua, lagu Ilahi
sekujur tubuh. Tak juga bangun, belikanlah Rafa. Oh, bukan ketika pelopak. Tak juga bangun, kayu juga Rafa. Rahimallahu mar'atan, Allah merahmati seorang perempuan. Bagaimana? Perempuan yang bagaimana? Perempuan yang bangun di tengah malam, lalu dia ambil air, dipencurahkan ke wajah suami. Oh my God. Oh my God. Tak juga bangun, diambilnya semprot lotion. Itu hadisnya dipotong, dipangkal hadisnya. Rahimallahu Quran, Allah merahmati seorang suami. Jadi suami dulu, Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya. Nanti suami yang duluan bangun jam 3.30 ambilnya air dan wajah istrinya. Bangun! Kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru nikah gimana? Wake up. Mana kita bang? Masjid raya lah, mana lagi? Bersama, Masya Allah. Kalau dapat suami somat, soleh. Tapi kalau dapat suami Fir'aun, ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan materialisme, carilah anak-anak lajang yang datang malam. Tandai wajah mana? Dia ngambil sendal ke mana?